Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak nih. Udah makan, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak udah makan? Belum. Ibu udah, Bapak belum? Belum. Gajian udah, Pak, gajian? Hah? Kok Ibu yang jawab udah? Oh, udah dikasih. Lebih paham ibu ya tentang gajian daripada suaminya ya? Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat dan kompak, Allah lancarkan rezekinya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah angkat penyakitnya. Amin. Jika ada kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Amin. Allah jauhkan dari keluarganya. Amin. Mudah-mudahan hajat dan cita-citanya Allah kabulkan. Amin. Yang ada hutang, Allah lunaskan hutangnya. Amin. Wah, ada juga yang punya hutang ya ternyata ya. Banyak. Ya, mudah-mudahan lunas hutangnya semua ya. Saya doakan yang jawab salam saya dengan semangat. Kalau belum ketemu dengan jodoh, belum menikah, cepat ketemu jodohnya. Amin. Ini kenapa amin? Nikmat yang luar biasa
Habib Ahmad Al-Habsyi yang alhamdulillah dengan sangat luar biasa kami sangat bahagia pada malam hari ini dapat dikunjungi dengan kondisi daerah yang kecil begini. Allah izinkan mudah-mudahan Allah sampaikan beliau di tanah Mekah yang bumi Subaro. Takbir. Baik, dengan tidak berlama-lama lagi kita mari memanfaatkan waktu yang ada pada malam hari ini. Mari kita dengarkan bersama tausiah bersama dari Safari Dakwah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anakku, malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta Bapak Ibu mengulang salawat 2 kali? Saya teringat pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap oleh Nabi sebagai orang yang pelit, bakhil, medit, miliki isi, buntut kasir, korek. Orang Sulawesi bilang pelit, masih. Orang Kalimantan Selatan bilang pelit, pamala. Orang Sumatera bilang pelit, cemekean. Orang Bengkayang bilang pelit, bahasanya apa? Medit. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang medit? Jawabannya, dengarkan pesan Nabi yang satu ini. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang medit itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut telinganya mendengar, tapi sayang mulutnya diam, bungkam, tidak membalas salawat untukku. Itulah orang yang medit menurut Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai kiamat, Allah dan malaikat tidak pernah berhenti untuk terus bersalawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Satu kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan Allah. 1 kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1 rugi yang tidak senang bersalawat untuk Nabi. Kita getarkan majlis ini dengan bersalawat sama-sama. Siap? Siap. 15 orang. Sekali lagi siap? Siap. Saya terpaksa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan segenap tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap DKM Masjid. Ya itu maksudnya. Itu aja kok repot. Semua yang membantu memudahkan acara ini terselenggara kita doakan. Mudah-mudahan setiap kenikmatannya, hembusan nafasnya, tetesan keringatnya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi yakinlah di hati saya ada rasa cinta, sayang, hormat untuk semuanya. Tadi dari Sambas, dari Singkawang, Sambas, malam ini yang terakhir. Saya menikmati perjalanannya mulus. Untuk saya teringat pesan guru saya, al-ujur biqadri ta'am. Kata guru kami, semakin besar rintangan, semakin besar ganjaran dari Allah. Walaupun jalannya berliku-liku, mengerikan dan mencekam, saya sedikit pun tidak merasa letih, sedikit pun saya tidak merasa lelah, sedikit pun saya tidak merasa capek, cuma mual aja. Habis acara ini saya langsung buru-buru ke Pontianak malam ini, mengejar pesawat jam 6 pagi. Begitu landing Jakarta langsung dijemput Wali Kota Bekasi, tabligh akbar bersama puluhan ribu, the power of mama. Doakan biar sehat, lancar, mudah. Amin. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Mohon maaf bapak-bapak, tadi saya yang minta maju mendekat. Saya tidak mungkin ngajarin sesuatu, minta sesuatu kalau nggak ada manfaat sesuatu itu buat bapak sendiri, bukan buat saya. Beruntung yang tadi mau mendengarkan nasihat saya maju ke depan, ini lebih mulia daripada yang nggak mau maju. Saya pastikan semua yang datang ini pasti dapat pahala majelis taklim. Pasti semuanya sama. Apa fadilah majelis ilmu? Salah satunya, satu kali duduk di majelis ini yukafir sab'ina majlisul lahwi, menghapus 70 tempat sia-sia yang pernah diduduki. Fadilah kedua, satu kali duduk di majelis ilmu ini lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Tapi saya pastikan tidak semua yang hadir ini dapat bonus plus dari Allah. Apa bonusnya? Kecuali yang mau maju tadi ke depan dapat bonus hebat ini. Yang nggak mau bergerak, rasa itu tidak dapat bonus itu. Apa bonusnya? Saya pastikan hadis ini sahih, sudah saya kaji, dan saya pastikan hadis ini jarang disampaikan para ustaz dan jarang didengar oleh bapak ibu. Padahal hadis ini memotivasi kaum muslimin untuk terus berlomba-lomba berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Jangan kalah dengan orang dangdutan, Pak. Lihat orang dangdutan hadir acara musik maksiat, rebutan bidu orang penontonnya nempel dengan biduannya. Masa disuruh dekatkan dengan ustaz yang nggak mau? Padahal salah satu yang akan memberikan syafaat adalah ulama kepada umat-umatnya. Mimpi dekat dengan Nabi kalau nggak mau berdekatan dengan ulamanya, karena ulama itu pewaris para nabi. Betul? Betul. Makanya mohon maaf, kenapa berkah negeri ini hilang? Bukan banyak orang jahat, bukan. Banyak orang baik nggak semangat diajak dalam kebaikan. Itu yang menghilangkan keberkahan. Sementara mereka ahli maksiat semangat,
kompak dalam kemaksiatan mereka. Betul? Betul. Sekarang saya hadirkan hadisnya. Anak-anak duduk yang manis, kalau diam dan tidak berhadiah. Tapi kalau ada yang ganggu temannya, kita kasih hukuman. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hukumannya apa? Naik ke panggung, baca surah-surah pendek. Minimal Al-Baqarah. Rasa itu. Mau main keluar, bukan di masjid. Siap? Saya bacakan hadisnya, dengarin. Saya pastikan nggak pernah dengar hadis ini. Innallaha yusalluna Innallaha wa malaikatahu yusalluna Ala Nabi. Ketahuan kan? Kalau redaksinya ala Nabi itu bukan hadis, ayat Quran surah Al-Ahzab bicara tentang anjuran sholawat. Yang saya maksudkan anjuran berebut di tempat paling depan. Sekarang saya bacakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Redaksi kedua ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, beserta semua para malaikatnya, Allah dan malaikat akan bersalawat. Untuk siapa salawatnya Allah? Untuk siapa salawatnya para malaikat? Untuk orang-orang yang semangat berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Mohon maaf, kalau salawatnya malaikat untuk kita, itu artinya istighfar. Makanya yang duduk depan nanti sampai selesai diistighfarin malaikat. Berkah. Lalu salawatnya Allah buat orang yang duduk di paling depan apa? Salawatnya Allah itu ada dua. Satu, nanti namanya dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Di saat semua orang tidak dipanggil, cuma dia doang dipanggil. Bangganya luar biasa. Nih contoh, di Bengkayang ini ibu dikumpulin bupatinya di tengah lapangan, dari semua warga di Bengkayang cuma nama ibu saja yang dipanggil. Apa enggak bangga kita? Betul? Betul. Dan yang kedua, kata ulama, kalau sudah Tuhan bersalawat, itu artinya hamba itu akan dapat rahmat Tuhan. Jadi yang hadir ini nggak semuanya dapat rahmat dari Allah, kecuali yang duduk depan. Yang di belakang kasihan gitu. Padahal masih ada tempat kosong, kecuali kalau nggak ada tempat kosong. Betul? Jangan pernah meremehkan dahsyatnya rahmat Tuhan. Saya kasih contoh, kalau sudah Bapak bisa mencuri satu saja rahmat Tuhan, sebanyak apapun dosa Bapak Ibu akan dihapuskan. Masih ingat cerita seorang pelacur wanita malam banyak dosa, sekejap diampuni oleh Allah, dimasukkan ke surga. Gara-gara apa? Dia bisa mencuri satu rahmat Allah. Lewat kebaikannya hanya memberi seteguk air kepada anjing. Maka Allah pernah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas dari murka dan amarahku. Maka itu Nabi diutus sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Karena rahmat itu dahsyat dan luas. Alhamdulillah. Maka yang duduk di depan ini dapat rahmat dari Allah. Anak-anak, mulai sekarang kejar terus tempat paling depan. Bukan hanya sholat, dalam membela agama paling depan. Nanti kalian masuk kelas jangan duduk di kursi belakang kalau ada kursi kosong di depan. Kejar terus tempat paling depan biar dapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ribuan terima kasih saya sampaikan dulu kepada yang jadi sponsor, membantu, membiayai, memfasilitasi, dan menjadi wasilah saya hadir ke Bengkayang ini.
Yang menghadirkan saya, yang membiayai bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukanlah orang paling kaya di Bengkayang ini. Siapa yang menjadi wasilah menghadirkan saya? Mereka adalah anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan Thiqah Peduli Indonesia. Mereka masih muda tapi semangat berdakwah. Mereka ingin menyenangkan hati Rasulullah lewat program-program dakwah yang mereka lakukan selama ini. Bapak Ibu, mereka sering mengirim para ulama ke pelosok-pelosok. Kadang-kadang saya dikirim masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dikirim masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan dengan polsek terdekat. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bu, belum tentu ada anak muda seperti mereka di negeri ini yang mau habiskan masa mudanya untuk berdakwah. Lihat anak-anak muda sekarang kebanyakan apa kerjaannya? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangan ya dia. Tidak sedikit anak-anak muda zaman now sudah berani berbuat zalim kepada yang lebih tua. Betul? Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini kejadian nyata Pak. Videonya viral. Saya yakin videonya beredar sampai ke Bengkayang. Beberapa bulan yang lalu ada video yang viral, cerita tentang 3 orang remaja di negeri kita. Mereka pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, tapi si nenek itu malah ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari si nenek ketakutan. Saya yakin video ini pasti ada yang sudah melihatnya. Malam ini saya ingin menyampaikan fakta yang sebenarnya. Semuanya lihat ke depan. Bu, video yang tadi Bapak Ibu lihat yang viral tentang 3 remaja yang menendang nenek-nenek, itu sebenarnya kalau boleh saya jujur, itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya waktu itu secepat kilat. Saya hanya terdiam, saya hanya tertunduk, saya hanya menangis, saya hanya mengusap dada, saya hanya mampu mengutuk anak itu semua. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek, padahal di depan mata saya, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Adakah yang salah omongan saya? Ustaz bilang. Dan saya lagi buka TV Pak. Klik, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti yang tadi. Karena saya yang menciptakan teknik. Kalau ada ustadz-ustadz lain nanti pakai seperti itu, ketahuan copy paste al-habsyi. Tapi alhamdulillah sekarang ada anak muda, masa mudanya dipakai untuk berdakwah. Saya panggilkan salah satu dari mereka, Thiqah Peduli Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Anak-anak tahu nggak? Dari Jakarta
untuk sampai ke Bengkayang ini. Saya naik pesawat terbang turun di Pontianak, tahu? Bukan naik motor air. Saya naik pesawat, biaya pesawat saya mahal Pak. Yang bayar bukan DKM masjid, yang bayar mereka. Silakan tanya panitia malam ini, tidak dibebankan sedikit pun biaya tiket saya dan rombongan. Maaf loh, ibu kalau mau mengundang Ustadz dari Jakarta mahal Pak. Siapkan tiket pulang pergi Ustadz dan rombongannya, siapkan hotelnya Ustadz dan timnya, siapkan mobil sewa antar jemputnya, siapkan makan minum dan oleh-olehnya. Betul? Betul. Tapi sekarang semuanya yang nanggung anak muda ini loh Pak. Tanya DKM Masjid, tanya panitia malam ini, nggak ada persyaratan apapun, dimudahkan betul. Hotel yang bayar mereka, mobil tadi yang antar jemput saya Innova rodanya 4 yang bayar sewa mereka. Tadi saya datang tidak dijemput, saya pulang tidak diantar. Siapa bilang tuh? Ada berantem. Tadi saya dibilang orang hutan, sekarang dilaku. Ini kalau saya laporkan lagi kena pasal berlapis. Bu, Ibu, tiket pesawat saya yang bayar mereka. Alhamdulillah. Nikmat apalagi yang sudah engkau. Itu sindiran Allah dalam Quran yang harus selalu direnungkan. Apa potongan ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hebat orang Bengkayang, senang saya nampak cinta dengan Quran. Saya kasih kode begini langsung melanjutkan. Nggak kayak kemarin tuh di masjid mana itu sebel ya. Tangan saya sudah begini, emak-emaknya diem semua. Tiba-tiba ada seorang nenek berdiri langsung berteriak, Sadaqallah. Ajak berantem. Satu ayat terdiri berapa huruf? Satu huruf 10 pahala. Rugi yang nggak mau ngaji. Betul? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi yang sudah engkau dustakan. Hotel, mobil, makan minum, pesawat, sampai laundry baju saya yang nyiapin mereka, panitia nggak diminta sedikit pun. Saya keliling Indonesia berdakwah kemana saja, saya tidak pernah pergi dakwah sendirian, nggak pernah. Saya bawa gerbong, saya bawa gerbong, saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya. Kemana-mana saya berdakwah, saya bawa asisten-asisten. Salah satunya yang langsing ini. Tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Ini kalau diajak naik pesawat, biayanya diminta 2 porsi. Kadang-kadang saya kasihan kalau dia ikut saya pergi ke daerah pelosok. Tidak ada pesawat besar, adanya pesawat kecil transit. Di mana-mana kalau pesawatnya kecil, otomatis kursi di dalamnya pasti sempit. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, terhimpit, tersiksa. Untung saja waktu itu ada seorang pramugari cantik, berbaik hati, menawarkan solusi. Pramugarinya nggak tega lihat asisten saya duduk terjepit. Pramugarinya mendekat lalu berkata,
Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untuk asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo sekali lagi tiket saya, hotel, semuanya yang nanggung anak muda ini kita ucapkan dulu kepada mereka jazakumullah ahsanal jazaa. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapapun yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dipandang Allah sebagai hamba yang sudah pandai mensyukuri semua karunia Tuhan. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat mulutnya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia dapat nikmat dari Allah Tuhannya. Bu, kita doakan anak-anak muda ini mudah-mudahan istiqamah dalam dakwahnya. Amin. Tapi jangan biarkan mereka berjuang sendirian dong. Ambil peran, nanam saham. Jangan biarkan orang baik di hadapanmu berjuang sendirian dalam kebaikan. Amalkan ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalkan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Maka sebelum saya lanjutkan tausiah saya dengan materi yang lebih dahsyat dan indah, saya mulai dari diri saya dan saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita bantu anak-anak muda ini berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan berkat infak kita malam ini, insya Allah bukan cuma Ahmad Al-Habsyi yang mereka hadirkan di sini, insya Allah ada ustadz-ustadz lain akan mereka pergilirkan nantinya. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini bukan hanya masjid ini yang akan mereka kunjungi, ada masjid-masjid lain akan mereka datangi. Ayo, jadilah ahli manfaat untuk orang-orang setelah kamu. Tanamkan kebaikan, karena dalam kebaikan membuka keberkahan, keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Niatkan nanti anak cucumu, ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi soleh dan solehah. Saya mulai dulu dari diri saya ya. Nanti setelah itu baru akan berjalan menghampiri Bapak Ibu semuanya. Jadilah orang-orang baik yang sedang melakukan kebaikan. Saya mulai dari diri saya. Semuanya lihat dulu ke depan. Ada ilmu yang ingin saya tambahkan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan pertama dari Nabi tentang sedekah. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk. Wa ma labithta fa'ablaita. Apa saja yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'ablaita. Yang kau sedekahkan itu kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita, mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan. Nabi janji yazdad, 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 bertambah, bertambah, pasti bertambah.
mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin, yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia hidupnya. Saya mulai dari diri saya. Nungguin ya. Ini namanya teknik ceramah terbaru, Pak. Saya pastikan belum ada satu penceramah kondang pakai teknik ini, karena saya membuat ini. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dari tadi saya gini-gini? Tahu kenapa dari tadi saya lambat-lambatin? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat, memantau, mengintai. Ada loh jamaah yang duduknya gelisah, jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin, saya ulur-ulurin biar ngasih dia waktu berpikir sambil berusaha mencuel teman sebelah, lalu berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjam, duduk dan senyum mengalami perubahan. Tapi ada juga yang masih sedang berusaha meyakinkan temannya. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, pinjamlah dulu 100. Temannya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum bayar. Ayo siapkan infak terbaik malam ini. Lihat ke depan, sebentar para teman-teman. Jangan lupa, pulang dari tempat ini anak-anakku, kalian coba buka surah Al-Munafiqun. Lihat ayat ke-10. Persis di tengah-tengah ayatnya ada bocoran cerita dari Allah. Cerita tentang siapa? Orang yang sudah mati saja. Mereka menangis, merengek-rengek, memohon kepada Allah agar diizinkan hidup sebentar lagi. Mereka mau hidup, bukan mau sholat, bukan mau puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan itu hanya ingin mengulang sedekah, dan mereka rela dimatikan lagi setelahnya. Mereka menangis sambil berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah ya Allah, agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Kalau yang mati saja sampai sebegitunya menangis minta dihidupkan cuma mau sedekah sebentar saja, apa nggak malu kita yang masih hidup ini? Nggak mau sedekah, padahal pasti mati. Pertanyaannya, apa manfaat sedekah ini bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti akan mati? Nabi bocorkan lewat sabdanya. Ternyata salah satu manfaat sedekah itu memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, anak-anak hati-hati. Ternyata kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekahmu malam ini akan jadi AC, jadi pendingin, menyejukkan alam barzahmu sendiri. Siapkan AC untuk alam kubur. Kita iringi dengan salawat biar berlipat berkah dari Allah buat kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, Allah jadikan anak cucunya saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Singkat, padat, episode kedua. 30 menit sudah kita lalui tanpa terasa. 30 menit gak terasa kan? Yang kompak dong biar saya semangat. 30 menit ngaji bareng saya terasa tidak? Tidak. Biar saya semangat. Terasa tidak? Tidak. Saya yang Merasa. Boleh saya minum dulu? Boleh. Anak-anakku tercinta, saya sebentar lagi bukan cuma minum, tapi saya akan turunkan ilmu buat kalian. Apa ilmunya? Bagaimana cara minum menurut Nabi. Ibu bapak, hafalkan ini, hajarkan ke anak-anaknya. Jangan mimpi Pak bisa ngamali sunnah Nabi yang besar. Sunnah yang kecil dilupakan. Mulailah dari yang kecil dulu, baru yang besar. Mulailah dari gaya minum Nabi, baru gaya makan, dan seterusnya. Anak-anak, saya ajarkan adab minum ada 5. Sekali lagi bantu saya yang kompak. Adab minum ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong gitu, kecuali sakit. Yang ketiga, Nabi kalau mau minum, Nabi sebelum meneguk airnya, Nabi baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Nabi setelah meneguk airnya, Nabi pasti mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kelima, Nabi ternyata setiap kali minum selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi berhenti, Nabi kasih jeda nafas. Mana dalilnya? Karena Nabi yatanafas fi syurbi thalathan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Setiap satu tegukan Nabi kasih jeda narik nafas. Demi Allah, apapun yang dicontohkan Nabi pasti ada hikmah tersembunyi. Tapi sayang, yang menyelidiki ini justru orang barat. Di barat diselidiki apa manfaatnya minum 3 kali tegukan. Setiap tegukan ada jeda napasnya. Hasil penelitian orang barat, yang minum seperti Nabi panjang umurnya, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Saya tidak pernah menemukan satu dalil pun Nabi minum begini. Gak ada dalilnya Nabi minum begini. Gudu. Itu gaya Fir'aun. Anak-anak, saya contohkan. Lihat ke depan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum baca apa dulu? Bismillah. Setelah meneguk airnya ucapkan apa? Alhamdulillah.
Biar kalian nggak lupa, biar tetap ingat, saya contohkan ulang. Haus. Kalau nyontohin bocah. Ini yang ngomongin haus ini Pak, kalau ngomong suka bener. Syirik ada tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mulai hari ini nanti praktek apa? Kalau minumnya seperti tadi, ada jeda napas, walaupun tidak tegukan, terasa lebih mengenyangkan dan lega. Berkahnya beda. Kalau nggak percaya Pak, saya contohkan lagi. Ini teknik biar nggak kelihatan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang beda kalau minumannya terasa sehat. Beda. Merek apa sih? Masuk toko. Ternyata minumannya mereknya Ajwa, Ajaib Water. Namanya ngambil berkat nama kurma Nabi di Arab sana. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, berkah pasti menghampiri. Maka nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Bapak Ibu, minuman ini selalu setia menemani langkah dakwah saya kemana saja. Anak-anak kalau lihat minuman ini, botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli, minum, syiarkan. Ini minuman tersehat saat ini setelah Zam-Zam. Minuman ini hasil dari menyelidiki Zam-Zam, berburu dengan Zam-Zam. Anak-anak, kata guru saya, kalau kalian mau sholat, kiblatnya ke Ka'bah. Bapak-bapak, kalau mau berdoa, kiblatnya ke langit. Ibu-ibu kalau mau sujud, kiblatnya ke tanah. Tapi kalau bicara air, kiblatnya hanya ke Zam-Zam. Jangan niru air manapun. Zam-Zam itu kiblat terbaik untuk air, tersehat sampai hari kiamat. Sudah diselidiki, semua kandungan Zam-Zam menyatu dalam kandungan air ini. Inna syabbu bil kirami falahu. Meniru yang berkah pasti ikut jadi berkah. Minuman ini nambah berkah karena dikhotamkan Quran di setiap mata airnya. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan Al-Quran. Bapak Ibu percaya gak di Jepang itu pernah dilakukan penelitian oleh orang non-muslim. Mereka meneliti dahsyatnya Al-Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan suara musik sekencang-kencangnya. Apa yang terjadi? Air di botol pertama kristalnya hancur berantakan. Tapi botol kedua mereka buka tutupnya. Mereka dengarkan suara Al-Quran, suara sholawat, zikir dan doa orang Jepang yang gak percaya Tuhan membenarkan keajaiban Tuhan. Itu airnya kristalnya langsung indah dan menawan. Makanya saya jadi ingat dulu sejak kami masih kecil begini, datuk-datuk saya dari Yaman, guru-guru saya, orang tua saya itu kalau ngajarin kami, kalau hadir di masjid ada yang baca Quran, ada yang sholawat, ada yang zikir, buka penutup air biar energi kalimat thayyibah masuk ke dalam airnya. Setelah itu minum, pasangnya ada keberkahan masuk ke dalam air dan tubuhmu. Alhamdulillah. Dan mohon doanya, Ajwa ini untungnya dikirim buat Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Saya titip pesan buat DKM Masjid. Jamaah semuanya tolong bantu kami, bantu Majelis Ulama Indonesia. Tolong haramkan minuman ini. Jangan diminum, jangan dibeli, jangan izinkan minuman ini masuk ke masjid ini. Menangis Rasulullah lihat kebodohan. Yang ceramah ustadz kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita, kok Yahudi ngambil manfaatnya.
dan untungnya dia bunuh saudara kita. Berarti kita mengamalkan larangan Allah di dalam Al-Quran. Apa larangannya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Untuk sehat jangan sibuk menjaga makan. Yang paling penting jaga minuman. Karena tubuhmu lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa lembut, enje, non sewu, punten, kabe. Ngomong dengan orang tua nadanya tinggi menyakiti hati. Buat apa mulia di luar kalau hina di mata orang tua? Lebih baik hina di luar asal mulia di hadapan orang tua kita. Betul? Betul. Jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Sama ustaz minta doa, sama kiai minta doa, sama orang tua tiap hari berjumpa nggak pernah minta doa. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Salah satu doa yang gak akan ditolak kata Nabi, doa orang tua buat anak-anaknya. Doa walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Jangan cari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Saya kasih contoh. Manggil pasangan romantis, darling, 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 dadar guling. Manggil orang tua, hoi 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 hoi. Mohon maaf loh Pak, istrimu bisa jadi mantan. Mohon maaf ya Bu, suamimu bisa jadi mantan. Ayah ibumu tidak akan pernah menempel kalimat mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 anak-anaknya. 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Betul? Lihat anak zaman sekarang nyari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Maka makam keramat jauh-jauh didatangi. Batu nisan keramat dicium-ciumin, karena kuburannya dikantongin. Keramat hidup orang tua satu rumah dianggurin. Anak-anak orang tuamu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat anak-anak legenda terkenal di Padang? Bantu saya, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Malika. Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, apalagi maling uang rakyat. Betul? Bu, demi Allah kita semua akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendongmu, mungkin besok kau yang gendong jenazah ayah. Di masa kecil ibumu memandikan tubuhmu, mungkin besok kau yang memandikan jenazah tubuh ibumu. Lihat anak zaman sekarang, gaji pertama dia dapatkan dari hasil kantornya, pertama kali yang dia traktir malah teman-teman kantornya. Sama teman gak pelit, sama pasangan jor-joran, buat orang lain gak hitung-hitungan, buat orang tua pelitnya kayak 17 setan. Bapak Ibu, pulang dari masjid ini silakan buka surah Al-Baqarah ayat 213. Ayat ini turun gara-gara ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh, seorang pengusaha kaya raya tinggal di kota Madinah, sedang bersedekah. Dia bingung siapa urutan sedekah yang harus dia dahulukan. Turunlah ayat itu. Nabi diajarkan Allah, ternyata dengerin, urutan sedekah itu yang pertama bukan buat yatim, bukan buat fakir miskin. Yang pertama, fadil walidain, kata Allah, kasih dulu sedekahmu buat orang tuamu, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal. Kalau mereka sudah meninggal, beramallah atas namanya. Yang kedua, baru buat kerabatmu, orang yang dekat dalam lingkungan hidupmu, pasanganmu, anakmu, saudaramu. Yang ketiga, baru anak yatim. Ada seorang nenek datang menghadap saya, Ustaz kenal ya anak muda itu? Kenal.
Menurut Ustaz orangnya gimana? Hebat? Hebatnya gimana? Barusan saya dengar dia nyantuni 1000 anak yatim. Hebat? Ustaz, 1000 yatim dia santuni. Saya ibunya, pelitnya kayak 17 setan dia. Ini namanya mencari surga yang jauh padahal yang dekat. Urutan pertama sedekah kasih orang tua, urutan kedua kerabat, urutan ketiga yatim, urutan keempat fakir miskin, kelima baru ibnu sabil. Sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. 1 juta saya pernah kasih ayah saya, 10 juta Allah ganti rezeki saya. 10 juta saya kasih ibu saya, 100 juta Allah hadirkan penggantinya buat saya. Pernah suatu hari Pak, ibu dan ayah saya menangis menghadap saya. Ahmad, bolehkah kami berhutang 100 juta dari Muna? Mendengar kata berhutang saya yang menangis. Saya bilang, ayah, ibu janganlah pakai kata berhutang. Ayah, ibu mencuri harta saya semuanya, saya halalkan, ambil saja. Jangankan harta saya, nyawa saya milik kalian semuanya. Anak-anak, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat melaporkan ayahnya. Iya Rasul, iya, marahin ayahku dimarahin. Kenapa? Mencuri hartaku dia dimarahin dia. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Gak tahu diri kamu ya. Dirimu, hartamu, nyawamu itu milik orang tuamu. Maaf, kalau mau kita bayar jasa orang tua, jangankan harta, nyawa gak bisa membayar. Betul kata nenek, nggak akan terbayar apalagi jasa ibu. Di buku saya ada cerita seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia menangis karena terharu ketika melihat ada seorang anak muda menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nah, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu?" Anak muda tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku." "Hebat kamu nak." "Apanya yang hebat Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, kakiku, bahkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu menjawab, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darahnya yang pernah dia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar 1 teriakan rasa sakitnya yang pernah dia teriakan waktu melahirkanmu." Renungkan, simpulkan. Kalau 1 tetes darahnya, kalau 1 teriakan rasa sakitnya tidak mampu kita bayar, walaupun dengan jihad semulia dan sehebat itu, pertanyaannya bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata meninggalkan dunia, belum ada kata ridho 1 kali pun sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, kalau ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah kita raih. Ingat janji Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka ayah ibu kita. Bapak Ibu, 1-2 menit ke depan saya ajak bermuhasabah sambil mendengarkan suara musik yang sangat syahdu menyentuh hati. Anak-anak, buktikan cinta dan sayangmu kepada ayah ibumu. Nanti 1-2 menit ke depan tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Kita bertaubat dari dosa kedurhakaan selama ini kepada ayah ibu kita. Biar keluar dari tempat ini kesialan dihilangkan, keberkahan dihadirkan. Biar anak cucu kita kelak tidak membalas semua kedurhakaan kita nantinya. Bapak Ibu, bila perlu menangis selama-lamanya. Mata yang menangisi dosa masa lalu Nabi pastikan haram disentuh api neraka. Lebih baik menangis di dunia sebentar
daripada menangis di akhirat selama-lamanya. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, tutup mulutnya. Jangan pedulikan teman kanan kirimu, sibukkan dengan dirimu dan dosa masa lalu kepada ayah ibu. Jangan ganggu teman-teman, sibukkan dengan dirimu. Tim yang di belakang tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuh ayah ibu. Hadirkan semua kenangan-kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tua. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu. Kalau hari ini engkau tidak segera bertobat kepada Allah Tuhanmu, kalau hari ini engkau tidak segera meminta maaf dan ridho dari ayah ibumu, maka setiap satu tetes air mata mereka akan menjadi 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 malapetaka, 1000 kesialan pasti Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Teruslah tundukkan kepalamu, bayangkan dosa masa lalumu kepada ayah ibu. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah orang-orang yang pernah durhaka dengan ayah ibunya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci orang tua kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menggoreskan luka yang dalam di hatinya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah ayah ibu kita dengan pandangan kebencian dan amarah. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita.
Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti. Kami belum siap melihat jenazahnya. Kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Rahman. Kami rindu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka wafat, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami sadar mereka mahal bagi kami setelah mereka pergi dari kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam surga bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua malam ini. Malam ini kita bertobat, semuanya ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidup kita. Kita tidak pernah beramal kebaikan atas nama arwah ayah ibu kita. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal atas nama kita. Kita tidak pernah beramal dulu atas nama ayah ibu kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu, malam ini saya mau keikhlasannya di penghujung acara ini 5 menit ke depan akan menentukan nasibmu, rezekimu, tiket kematianmu, akan jadi apa anak-anakmu, dan akan menentukan nasib arwah-arwahmu. Jangan lupakan orang-orang yang sudah mati yang mendahului kita. Mereka sedang tragis di dalam kuburnya. Nabi bocorkan kondisi orang mati itu. Man mayyit fil qabri kal gharikil mutalawif. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka itu seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik nangis-nangis memanggil nama keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Setiap detik si mayit itu nangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Dan orang yang mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri, karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari keluarga mereka yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Maka itu Nabi menyuruh kita, uhdu li mautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya sekali lagi atas nama orang tua. Kita tutup dengan berdoa semuanya ikuti saya. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Lahir batin mohon maaf. Ada ajwa niatkan untuk berzina. Kasih anak cucunya biar jadi penerang hatinya. Saya pamit, tangan gak bisa bersalaman, hati saya digerakkan, saya harus meluncur ke Pontianak. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton filmnya ya. Nanti kasih komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Najwa bisa menjadi wasilah berkah untuk apapun yang ada dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum.